Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 11 April 2025, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau, sebagaimana Engkau memahami diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia, ia dikuduskan oleh Bapa dan yang diutus olehnya ke dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada Aku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada Aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin banyak atau ada di antara kita yang pernah mendatangi seseorang untuk berbicara dan ingin menyadarkan orang tersebut agar berubah menjadi baik.
Namun orang tersebut menolak. Ketika orang tersebut menolak, mungkin kita putus asa atau mungkin juga mencari waktu yang tepat untuk datang kembali menjumpainya. Dengan berbagai cara, kita berusaha mendatangi dan menyadarkannya. Kita tidak menyerah untuk menemani orang tersebut menuju kepada kebaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita juga mendengar bagaimana ia selalu berusaha dan tidak menyerah untuk menyadarkan orang-orang Yahudi, meskipun mereka mau melempari dia dengan batu. Yesus terus-menerus menunjukkan segala sesuatu yang bisa membuat mereka sadar dan bertobat serta menerima dia. Meskipun banyak yang tetap menolak dan bahkan mau menangkap dia ketika pergi ke seberang sungai Yordan, tapi banyak juga orang di situ yang percaya kepada dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan kepada kita, kita diajak sebagai murid-murid Yesus agar jangan pernah kita merasa takut memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain, meskipun akibatnya kita ditolak atau disebut sok suci. Kita diutus untuk menjadi jalan-jalan kekudusan bagi sesama kita. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita jangan menyerah untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita yang mengalami jalan yang salah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sekarang, dan saat ini kita berada dalam masa Prapaskah yang kelima. Itu berarti bahwa minggu depan kita telah memasuki pekan suci. Maka kita diajak untuk semakin berani menyuarakan tentang kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun risiko yang mungkin kita terima sungguh amat berat, tetapi yang namanya kebenaran itu, apabila terus-menerus kita perdengarkan, maka entah lambat atau cepat pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, terus bersuara tentang kebenaran sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.